Kita hanya perlu belajar. Ayo, belajar bareng Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman UKM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda. Saya Pak Mo di channel Belajar Bareng Pak Mo. Di channel ini saya akan berbagi tips pengalaman sederhana bagaimana UKM bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk mengembangkan bisnis rekan-rekan. Video kali ini bercerita tentang Lean Canvas. Lean Canvas adalah alat bantu yang disiapkan untuk melakukan validasi ide bisnis atau mengembangkan ide bisnis. Lean Canvas ini dikembangkan menggunakan bisnis model Canvas. Ya, seperti rekan-rekan lihat, semua bagiannya formatnya mirip dengan Lean Canvas, dengan bisnis model Canvas. Perbedaannya ada di dari format bisnis model Canvas. Lean Canvas melakukan perbedaan di satu, adanya kolom problem, solution, key metrics, dan unfair advantage. Yang kedua juga kemudian ada bagian-bagian sub dari bagian ini. Selain itu semuanya sama, formatnya sama. Kemudian yang juga sama adalah, bisa rekan-rekan perhatikan bila rekan-rekan sudah mempelajari atau sudah menonton video tentang bisnis model Canvas, ada 4 warna di Lean Canvas. 4 warna tersebut menceritakan, mewakili 4 topik berbeda yang coba dipetakan di Lean Canvas. Topik tersebut adalah produk. Produk ini satu yang tidak banyak dibahas di BMC. Yang kedua adalah pelanggan, sama seperti BMC. Yang ketiga adalah keuangan, dan yang terakhir adalah value proposition dari bisnis yang rekan-rekan coba develop menggunakan ide bisnis. Lean Canvas, Ais Maria sebagai penyusun Lean Canvas juga sudah menyiapkan urutan-urutan yang digunakan untuk menyusun Lean Canvas. Namun demikian, seperti juga bisnis model Canvas yang sudah rekan-rekan pelajari di video tentang BMC, kita bisa memulai dari mana saja. Karena itu, dalam contoh ini, saya akan menjelaskan urutan BMC menurut yang saya kerjakan. Yang pertama adalah saya mengidentifikasi 3 masalah. 3 masalah utama yang dihadapi oleh calon segmen dari bisnis, atau ide bisnis ini akan menyasar segmen yang mana, masalahnya di mana. Kemudian yang kedua, saya mengidentifikasi customer segment. Seperti juga BMC, bisa mulai dari customer segment kemudian ke problem. Bisa, tergantung pada rekan-rekan mana yang dulu rekan-rekan anggap pas. Nah, saya menggunakan mulai dengan identifikasi problem. Setelah saya mengidentifikasi siapa segmen yang menghadapi masalah ini, kemudian saya mengidentifikasi hari ini siapa yang membantu segmen itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Disebut sebagai existing alternative. Existing alternative nanti akan menjadi sentra, tema juga salah satu tema sentral dari Lean Canvas. Kita akan sampai ke sana nanti. Setelah saya mengidentifikasi siapa segmen yang menghadapi masalah dan solusi yang mereka dapatkan hari ini, maka saya kemudian mencoba merumuskan solusi atas masalah yang dihadapi oleh segmen yang itu tidak sama dengan existing alternatif. Dapat kita jelaskan, existing alternatif dapat dipahami sebagai atau diposisikan sebagai kompetitor. Kemudian setelah saya menentukan solusi, saya kemudian mengidentifikasi siapakah dari segmen saya yang di awal-awal ini mampu atau bisa atau cocok dengan cepat saya raih untuk menggunakan produk-produk saya. Kemudian saya mencoba berikutnya adalah mengidentifikasi sesuatu yang unik, yang berbeda dari existing alternatif. Sekali lagi, kita kembali ke existing alternatif. Apa yang berbeda yang kita tawarkan kepada segmen kita? Tujuannya agar segmen tersebut setelah mendapatkan solusi kita tidak beralih kembali ke existing alternatif, yaitu penyedia solusi atau jasa atau produk yang mereka gunakan sebelum ide bisnis ini nanti dikembangkan. Berikutnya, high level konsep, yaitu penjelasan sederhana tentang produk yang mengemas solusi. Dalam sebuah kalimat sederhana 2-3 kata, apa yang bisa rekan-rekan jelaskan, menggambarkan solusi yang rekan-rekan kemas dalam produk atau jasa yang rekan-rekan tawarkan kepada segmen. Berikutnya adalah unfair advantage. Ini adalah keunggulan yang sulit dimiliki atau ditandingi oleh existing alternatif. Kembali lagi bahwa
kita di Lean Canvas itu mendapatkan kesempatan dengan mempergunakan existing artist sebagai komparator, sebagai pembanding. Sesuatu yang menarik yang itu tidak ditemukan di BMC. Kemudian setelah saya menemukan apa advantage saya kemudian mengidentifikasi tentang KPI, indikator atau tolok ukur kemajuan keberhasilan yang akan saya gunakan untuk melihat apakah ide bisnis ini nanti akan berjalan atau tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, KPI sederhananya adalah KPI indikator begitu. Kemudian saya mengidentifikasi channel. Channel ini selain juga informasi kepada segmen, lebih berfungsi kepada bagaimana mengedukasi segmen tentang solusi atau produk. Karena ini baru buat mereka, jadi perlu cara melakukan edukasi selain juga cara promosi dan komunikasi. Setelah itu, saya mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang mungkin saya bangun dengan ide bisnis ini nanti. Berikutnya adalah, yang terakhir adalah mengembangkan solusi atau produk yang biaya-biayanya harus saya perhatikan di awal-awal ini. Sama seperti BMC. Menariknya adalah bagi Anda yang sudah mempelajari BMC, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar informasi BMC itu bisa diperoleh dari Lean Canvas. Saya mengusulkan ketika Anda menemukan ide bisnis, silakan menggunakan Lean Canvas untuk menggali ide bisnis, menggunakan existing alternatif dan solusi sebagai hal utama, kemudian memindahkan informasi ini ke bisnis model Canvas untuk menyusun model dari bisnis Anda. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila rekan-rekan mendapat manfaat, silahkan pelajari, kemudian bagikan kepada rekan-rekan yang lain, UKM yang lain yang belum mendapatkan. Siapa tahu itu jadi amal jariah bagi Anda. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Saya Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.